Halo Fox Lovers, gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Kali ini Mimin mau ngebahas satu keluarga yang unik, yaitu keluarga Kalaweit. Kalian tahu kan keluarga Kalaweit yang tinggal di dalam hutan Kalimantan dan menjaga kelestarian satwanya. Pertama Mimin mau ngasih tahu dulu nih, Pulau Kalimantan sering juga disebut sebagai paru-paru dunia. Hal ini disebabkan karena luas hutannya yang sekitar 4,8 juta hektar. Sayangnya, laju deforestasi di Kalimantan sangat cepat. Buat yang nggak tahu, apa sih deforestasi? Jadi deforestasi, atau bisa disebut juga penebangan liar, merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin otoritas setempat. Atau bisa dibilang juga ilegal ya, Fox Lovers. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada tahun 2000 sampai tahun 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektar. Sementara itu, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010. Dampak dari terjadinya deforestasi dapat menyebabkan hilangnya tutupan hujan tropis, juga dapat diartikan sebagai hilangnya habitat asli satwa dan tumbuhan, sehingga dapat mengancam hilangnya spesies atau kehidupan satwa dan tumbuhan itu sendiri. Orang yang ngelakuin deforestasi untuk kepentingan pribadi bisa dibilang jahat juga ya Fox Lovers. Tapi di balik itu semua ada juga loh orang yang mau menjaga hutan dan satwa di sana, yaitu keluarga Kalaweit. Nah, jadi kali ini Mimin mau ngebahas nih fakta menarik tentang keluarga Kalaweit. Mari kita bahas faktanya. Yang pertama, menyelamatkan spesies owa tahun 1998 di Indonesia. Pria bernama lengkap Aurelien Brul atau juga yang dikenal sebagai Chen merupakan warga negara Prancis. Chen merupakan salah satu dari sekian banyak individu yang peduli terhadap kelestarian primata Indonesia. Chen dikenal sebagai aktivis lingkungan sekaligus pendiri Yayasan Kalaweit, organisasi non-profit yang fokus pada upaya pelestarian satwa liar terutama owa, yang merupakan jenis primata yang bisa ditemukan di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Ketika usianya yang menjelang 19 tahun, Chen datang ke Indonesia pada bulan Mei 1998. 3 bulan pertama di Kalimantan, Chen menggelar survei di kampung-kampung. Dan pada waktu yang sama, Chen mengajukan izin kerjasama dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta. Izin diperlukan sebagai tanda pas untuk mengurusi owa dan mengolah kawasan konservasi. Pada September 1999, Chen mendapat izin tersebut untuk membangun kawasan konservasi di Taman Nasional. Wah, hebat banget ya Chen ini. Dua, menjadi korban karhutla. Karhutla merupakan singkatan dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutla menyebabkan bencana kabut asap yang mencemari udara dan mengganggu pernapasan. Pada saat kejadian tersebut, menurut pengakuan Chen, karhutla telah mengganggu aktivitas warga sekitar dan mengakibatkan berbagai penyakit, terutama saluran pernapasan. Dan pada tahun 2015, Chen pernah membuat video berisi pesan untuk Presiden Joko Widodo mengenai bencana karhutla yang selalu terjadi berulang. Dalam videonya, Chen menyampaikan rasa marahnya karena bencana karhutla yang menyebabkan banyak penderitaan itu dibuat demi kepentingan industri. Menurut catatan sejarah, karhutla besar pernah terjadi di Riau dan Kalimantan pada tahun 1997. Dampak karhutla pada saat itu sangat parah, termasuk jatuhnya pesawat dan efek asap yang sampai ke negara-negara tetangga, bahkan hingga Australia. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, penyebab karhutla sejauh ini diduga karena adanya praktik land clearing yang memanfaatkan musim kemarau. Hal ini diduga karena ia tidak melihat lahan sawit dan tanaman industri ikut terbakar. Jadi cuma di pinggir-pinggirannya aja tuh Fox Lovers yang terbakar. Sehingga hal ini menunjukkan adanya praktik land clearing dengan cara yang murah dengan memanfaatkan musim kemarau. Gila ya manusia-manusianya. Bukannya melestarikan tapi malah dirusak. Tapi tenang nih Fox Lovers, pada 16 September 2019, polisi sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan dalam kasus karhutla ini. Wah, bagus deh kalau kayak gitu. 3. Rela bayar internet 2,8 juta karena tinggal di hutan. Anak Chen yang bernama Andrew Kalaweit mengungkapkan rumahnya menggunakan internet dari satelit yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan akses internet reguler. Dalam podcast Deddy Kobuzer, Andrew Kalaweit mengatakan harga internet yang ia beli sekitar 24 GB.
dengan sekitar 2,8 atau 2,3 juta. Namun kuota tersebut termasuk ke dalam kuota midnight. Jadi nggak setiap hari nih Andrew Kalawet main HP kayak kita. Bahkan Andrew Kalawet hanya bisa menggunakan internetnya sedikit-sedikit. Kalaupun dalam keadaan penting, Andrew Kalawet akan bangun jam 12 malam ke atas karena kuotanya yang murah. Aduh, kasihan juga ya kalau kayak gitu. Gimana mau nonton Fakta Lovers ya si Andrew ini? Empat, Mama Prada perempuan asli suku Dayak. Nur Pradawati Kalawet atau yang lebih dikenal Mama Prada ini merupakan wanita keturunan Dayak dan merupakan sosok yang berperan penting dalam tumbuh kembang Andrew yang kini ikuti jejak sang ayah menjadi aktivis lingkungan. Yang lahir pada tanggal 16 September 1980. Pertemuan Prada dan Chen dimulai saat Chen singgah di desa tempat Prada melakukan KKN. Saat itu, Chen sedang melakukan perjalanan ke tempat rehabilitasi OA dan kemudian beristirahat di losmen, yang dimana di situ ada Prada. Prada sendiri merupakan perempuan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Parahayang. Setelah Chen tinggal di Kalimantan selama 4 tahun, Chen menikah dengan Nur Pradawati. Sebelum akhirnya menikah, Chen dan Prada sudah saling kenal kurang lebih 6 bulan. Setelah itu, mereka memutuskan menjadi pasangan suami istri pada tanggal 17 Maret 2002. Kedua orang tua Andrew Kalawet menggelar pernikahan mereka menggunakan adat Melayu di Palangkaraya. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki bernama Andrew Brul dan Angel. Lah, kok Mimin Fakta nggak ada ya namanya? Kelima, kediaman keluarga Kalawet. Keluarga Kalawet tinggal di tengah hutan Kalimantan. Mereka tinggal di rumah kayu yang berukuran cukup besar, di lahan yang dulunya bekas peternakan di kawasan Cagar Alam Pararawen. Rumahnya keluarga tersebut didominasi dengan kayu dan didesain seperti rumah panggung. Kalau dilihat-lihat kayak rumah kartun Upin Ipin ya Fakta Lovers, dengan warnanya yang didominasi coklat dari dinding, pintu hingga meja kursi. Terlihat seperti rumah klasik modern. Di rumah mereka juga dikelilingi oleh pepohonan hijau yang menjulang tinggi. Bahkan dalam suatu podcast, Andrew mengatakan depan rumahnya ada pohon dengan tinggi sekitar 70 meter. Dengan pepohonan yang begitu lebat, bahkan tak terlihat ada jalan lebar jika dilihat dari atas. Di pekarangan rumah tersebut, ada juga area perkebunan yang ditanami berbagai tumbuhan maupun buahan untuk mereka konsumsi. Walaupun tinggal di tengah hutan, Chen tidak melupakan keselamatan keluarganya dengan sistem rumah panggung agar terhindar dari hewan buas. Chen juga memasang pagar listrik agar tidak ada hewan buas yang masuk ke halaman rumahnya. Wah, hebat banget ya. Kalau dipikir-pikir Mimin mau tuh tinggal di dalam hutan kayak gitu. Kalian ada yang mau ikut nggak? Oke, jadi itu dia 5 fakta tentang keluarga Kalawet. Jangan lupa like dan subscribe ya Fakta Lovers. Oh iya, satu lagi. Jangan skip iklan ya Fakta Lovers. Sampai ketemu di fakta menarik lainnya. Bye Fakta Lovers.